Ayo mengamati, bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, atau disingkat toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Sekarang, ayo mengamati. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya ke tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek. Kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Tahukah kalian pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, tidak boleh mengejek. Dan tetap berbuat baik walaupun dengan orang yang pernah menyakiti kita. Selanjutnya, ayo berlatih. 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Semut mengejek kepompong karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Sikap kepompong ketika diejek semut adalah kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. 3. Mengapa semut meminta tolong? Semut meminta tolong karena semut terjebak dalam lumpur. 4. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut?
sikap kupu-kupu terhadap semut adalah kupu-kupu menolong semut. 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Cara kupu-kupu menolong semut adalah menyuruh semut untuk memegang erat-erat sebuah ranting, kemudian ranting tersebut akan diangkat oleh kupu-kupu. 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Setelah ditolong oleh kupu-kupu, yang diucapkan semut adalah ucapan terima kasih. 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Janji yang diucapkan semut adalah semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Titi dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Titi membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Sekarang, ayo berlatih. Ayo, coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. Perhatikan contoh. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Sekarang, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda? Tuliskan hasil diskusimu. Misalnya, sikapku terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Menghargai kegiatan kesukaannya. Tidak mengejeknya. Tidak memaksa teman untuk menyukai kegiatan kesukaan tertentu. Tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku. Ada yang berisi 3 buku. Ada yang berisi 4 buku. Ayo berlatih. Ayo, perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Titi mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya, ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Gambar pertama, jumlah buku bertanda X 1, jumlah semua buku 3, maka 1/3. Gambar kedua, jumlah buku bertanda X 1, jumlah semua buku 5, maka 1/5. Gambar ketiga, jumlah buku bertanda X 1, jumlah semua buku 2,
maka 1/2. Gambar keempat. Jumlah buku bertanda X 1. Jumlah semua buku 4. Maka 1/4.